Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Cynthia, NPM 19752043. Saya dari jurusan Ekonomi dan Bisnis dengan program studi D3 Akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi aset tetap guna untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Dalam penjelasan materi aset tetap ini, saya akan menjelaskan rangka bab apa saja yang akan saya jelaskan. Yang pertama, definisi. Yang kedua, pengakuan. Yang ketiga, pengukuran awal. Yang keempat, pengukuran setelahnya. Yang kelima, penghentian pengakuan. Dan yang terakhir, penyajian dan pengungkapan. Definisi dari aset tetap sendiri yaitu aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik atau seperti tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik atau merupakan aset tidak berwujud. Aset tetap mempunyai tujuan khusus, yaitu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Sedangkan aset seperti tanah yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual bukan merupakan aset tetap. Aset tetap termasuk ke dalam aset tidak lancar karena diharapkan akan digunakan untuk lebih dari satu periode akuntansi. Contoh dari aset tetap sendiri adalah tanah, bangunan, peralatan, dan kendaraan yang digunakan entitas dalam kegiatan operasionalnya dan bukan ditunjukkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Jika entitas bergerak di bidang jual beli mobil, maka mobil yang diperoleh entitas dengan tujuan untuk dijual kembali merupakan persediaan, bukan aset tetap. Yang kedua adalah pengakuan. Sebagaimana pengakuan untuk aset lainnya, biaya perolehan aset tetapi harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara handal. Dalam materi aset tetap ini, sebelumnya saya akan menjelaskan atau memberitahu terlebih dahulu rangka bab apa saja yang akan saya jelaskan. Yang pertama, definisi. Yang kedua, pengakuan. Yang ketiga, pengukuran awal. Yang keempat, pengukuran setelahnya. Yang kelima, penghentian pengakuan. Yang terakhir, penyajian dan pengungkapan. Definisi aset tetap yaitu aset berwujud yang mempunyai bentuk fisik seperti tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik, merupakan aset tidak berwujud. Aset tetap mempunyai tujuan khusus, yaitu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif lainnya. Sedangkan aset seperti tanah yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual bukan merupakan aset tetap. Aset tetap termasuk ke dalam aset tidak lancar karena diharapkan akan digunakan untuk lebih dari satu periode akuntansi. Contoh dari aset tetap adalah tanah, bangunan, peralatan, dan kendaraan yang digunakan entitas dalam kegiatan operasionalnya dan bukan ditunjukkan untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan. Jika entitas bergerak di bidang jual beli mobil, maka mobil yang diperoleh entitas dengan tujuan untuk dijual kembali merupakan persediaan, bukan aset tetap. Pengakuan. Sebagaimana pengakuan untuk aset lainnya, biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara handal. Ini merupakan prinsip pengakuan umum untuk aset tetap. Prinsip ini diterapkan pada saat pengakuan awal aset, pada saat ada bagian tertentu dari aset yang diganti, dan jika ada pengeluaran tertentu yang terjadi terkait dengan aset tersebut selama masa manfaatnya, jika pengeluaran tersebut menimbulkan masa manfaat ekonomis di masa depan, maka dapat diakui sebagai aset. Pengukuran awal. Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi, yang pertama, harga perolehannya, termasuk biaya impor dan pajak pembelian tidak
boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan-potongan lain. Yang kedua, biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Yang ketiga, estimasi awal, biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Yang pertama, biaya imbalan kerja, yaitu biaya yang timbul secara langsung dari pembangunan atau akuisisi aset tetap. Yang kedua, biaya penyiapan lahan untuk pabrik. Yang ketiga, biaya penanganan dan penyerahan awal. Yang keempat, biaya perakitan dan instalasi. Yang terakhir, biaya pengujian. Maksudnya adalah apakah aset tersebut berfungsi atau tidak setelah dikurangi hasil neto penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian tersebut. Misalnya contoh, yang diproduksi dari peralatan yang sedang diuji dan kondisi profesionalnya. Contoh dari pengukuran awal kita ambil dari sebagai ilustrasi, yaitu dari PT Jaya menyewa kantor dengan masa sewa 5 tahun pada 2015 dan mengeluarkan biaya 1 miliar untuk merenovasi kantor tersebut. Perjanjian sewa mengharuskan PT Jaya untuk merestorasikan kantor yang disewanya tersebut ke kondisi semula pada akhir masa sewa PT. PT Jaya mengestimasi total biaya restorasi sekitar 120 juta dan tingkat diskon 6%. Biaya dekorasi kantor tersebut adalah 1 miliar ditambah estimasi biaya untuk mendekorasi kantor tersebut. 120 juta dibagi 1 ditambah 6% pangkat 5. 1 ini adalah rumus dan 5 ini adalah masa sewa yaitu 5 tahun. Sehingga dapatlah 89.670.000. Jadi, total biaya dekorasi kantor yang diakui di laporan posisi keuangan PT Jaya adalah 1.089.670.000 rupiah. Ada kalanya entitas membangun sendiri aset tetapnya. Untuk pendanaan pembangunan tersebut, perusahaan dapat memperoleh pinjaman dan dari pinjaman tersebut terdapat biaya pinjaman yang harus ditanggung entitas. Apakah biaya pinjaman tersebut dapat dikapitalisasi atau menambah harga perolehan aset tetap? Menurut PSAK 26, biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian adalah bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Apa yang dimaksud dengan aset kualifikasian? Aset kualifikasian adalah aset yang membutuhkan suatu periode waktu yang substansial agar siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya. Berikut adalah beberapa aset yang dapat memenuhi kriteria aset kualifikasian. Yang pertama, persediaan. Yang kedua, pabrik manufaktur. Yang ketiga, fasilitas pembangkit listrik. Yang kelima, aset tidak berwujud. Yang terakhir, properti investasi. Aset keuangan dan persediaan yang dipabrikasi atau diproduksi dengan periode waktu yang pendek bukan termasuk aset kualifikasian. Begitu pula aset yang siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya, ketika diperoleh tidak termasuk aset kualifikasian. Awal tanggal kapitalisasi bunga pinjaman adalah tanggal ketika entitas pertama kali memenuhi semua kondisi berikut. Yang pertama, terjadinya pengeluaran untuk aset. Yang kedua, terjadinya biaya pinjaman. Yang ketiga, entitas telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset untuk digunakan atau dijual sesuai maksudnya. Terkait pinjaman untuk pembangunan aset tetap tersebut, entitas dapat memperoleh pinjamannya secara spesifik untuk tujuan pembangunan aset tetap dan pinjaman dana secara umum. Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dari dua jenis sumber pinjaman tersebut sebagai berikut. Yang pertama, dana yang secara spesifik untuk tujuan pembangunan aset tetap. Jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman aktual yang terjadi atas pinjaman tersebut selama periode berjalan.
Apabila terdapat penghasilan investasi yang diperoleh dari investasi temporer pinjaman tersebut, maka penghasilan investasi tersebut mengurangi biaya pinjaman yang dikapitalisasi. Yang kedua, dana secara umum yang digunakannya untuk tujuan pembangunan aset tetap, maka jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi adalah dengan menggunakan tingkat kapitalisasi untuk pengeluaran atas aset tersebut. Tingkat kapitalisasi adalah rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas saldo pinjaman periode berjalan dari dana umum tersebut. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama suatu periode tidak boleh melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi. Berikut adalah contoh. Pada tanggal 1 Desember 2015, PT Sentosa mengikat kontrak dengan PT Konstruksi untuk membangun pabrik yang akan digunakan PT Sentosa untuk pengembangan usahanya. Pabrik tersebut dibangun di atas tanah yang dimiliki PT Sentosa. Nilai kontrak pembangunan pabrik tersebut adalah 5,1 M. PT Sentosa mempunyai beberapa pinjaman. Yang pertama, pinjaman yang secara khusus untuk pembangunan pabrik. Yang pertama, utang bank dengan tingkat bunga 12%, yaitu sebesar 2,4 miliar. Entitas memperoleh penghasilan bunga sebesar 60 juta dari investasi temporer pinjaman khusus ini. Yang kedua, pinjaman umum. Wesel bayar dengan tingkat bunga 15%, yaitu sebesar 3 miliar, dan obligasi dengan tingkat bunga 10% sebesar 3,6 miliar. Berikut adalah pembayaran yang dilakukan entitas untuk pembangunan tersebut. Yang pertama, 1 Januari 2015 mengeluarkan biaya 1 miliar, 1 April 2015 mengeluarkan 1,7 miliar, 1 Agustus 2015 mengeluarkan 1,2 miliar, 1 Desember 2015 mengeluarkan 1,2 miliar, sehingga total 5,1 miliar. Pembangunan pabrik tersebut sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2015. Pengeluaran yang terjadi untuk pembangunan pabrik tersebut pertama-tama dialokasikan ke pinjaman yang secara spesifik ditunjuk untuk pembangunan tersebut dan sisanya baru dialokasi ke pinjaman umum. 1 Januari pengeluarannya 1 miliar, pinjaman khususnya 1 miliar, sehingga pinjaman umumnya tidak ada. Pinjaman umum ini diperoleh dari pengeluaran dikurang pinjaman khusus, sehingga kita dapat menghitung rata-rata tertimbang tersebut. 1 April, biaya pengeluaran 1,7 miliar, pinjaman khususnya 1,4 miliar, sehingga dapatlah pinjaman umum 300 juta. 300 juta ini diperoleh dari 1,7 miliar dikurangi dengan 1,4 miliar. Jadi kita dapat menghitung rata-rata tertimbang tersebut. 300 juta dikali 9 per 12. 9 ini diperoleh dari bulan April ke bulan Desember. Sedangkan 12 ini adalah bulan dalam 1 tahun. 1 Agustus pengeluaran 1,2 miliar, pinjaman khususnya tidak ada, sehingga dapatlah pinjaman umumnya 1,2 miliar. Rata-rata tertimbangnya 1,2 miliar dikali 5 per 12. 5 ini diperoleh dari 1 Agustus ke Desember. 1 Desember pengeluarannya 1,2 miliar, pinjaman khusus tidak ada, sehingga dapatlah pinjaman umum 1,2 miliar. Rata-rata tertimbangnya yaitu 1,2 miliar dikali 1 per 12, sehingga dapatlah total 825 juta rupiah. Kita akan menghitung rata-rata tertimbang biaya pinjaman atau dari pinjaman umum. Yang pertama, wesel bayar dengan tingkat bunga 15% dikali 3 miliar sehingga dapatlah total 450 juta. Yang kedua, obligasi dengan tingkat bunga 10% dikali 3, miliar sehingga dapatlah 360 juta. Sehingga dapatlah total 810 juta. Rata-rata tertimbang yaitu 810 juta dibagi dengan 6,6 miliar. 6,6 miliar ini diperoleh dari penjumlahan ini. 3 miliar ditambah dengan 3,6 miliar sehingga dapatlah 12,27%. Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi. Yang pertama, pinjaman khusus 12% dikali 2,4 miliar sehingga dapatlah 288 juta rupiah. Pinjaman umum 12,27% dikali 825 juta
sehingga dapatlah 101.227.500, sehingga dapatlah total 389.227.500 dikurangi penghasilan investasi dengan soal sebelumnya yaitu 60 juta, sehingga total biaya pinjaman dikapitalisasi adalah 329.227.500. Total beban bunga yang dibayarkan selama tahun 2015 yaitu 288 juta dari pinjaman khusus dan 810 juta dari pinjaman umum, sehingga dapat total 1.098 jutanya adalah rangka bab pengukuran setelahnya. Untuk aset tetap, setelah pengakuan awal entitas harus memilih model biaya atau cost model atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya. Model yang dipilih oleh entitas harus diterapkan terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Kebijakan tersebut tidak perlu diterapkan untuk semua aset tetap yang dimiliki perusahaan. Jadi contoh kelompok aset tersebut ialah yang pertama tanah, yang kedua tanah dan bangunan, mesin, kapal, pesawat udara, kendaraan bermotor, perabotan, dan peralatan kantor. Model biaya. Dalam model biaya, setelah diakui sebagai aset, maka suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Langsung saja kita ke contoh soal. PT Pratama membeli peralatan dengan biaya perolehan 1 miliar pada tanggal 2 Januari 2015. Entitas mengestimasi umur manfaat peralatan tersebut adalah 10 tahun tanpa nilai sisa. Entitas menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada tanggal 31 Desember, diestimasi terdapat rugi penurunan nilai peralatan sebesar 20 juta. Jurnal pada tanggal 2 Januari 2015 yaitu peralatan pada kas sebesar 1 miliar. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 100 juta. 100 juta diperoleh dari 1 miliar dibagi 10 tahun, yaitu masa atau umur manfaat peralatan tersebut. Yang ketiga, rugi penurunan nilai pada akumulasi rugi penurunan nilai sebesar 20 juta. Nilai tercatat peralatan per 31 Desember 2015. Biaya perolehan 1 miliar dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 100 juta dikurangi dengan akumulasi rugi penurunan nilai sebesar 20 juta, sehingga dapatlah peralatan itu sebesar 880 juta. Penyusutan adalah biaya yang dialokasikan untuk aset tetap selama suatu periode tertentu. Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset harus disusutkan secara terpisah. Contohnya, komponen-komponen dari pesawat terbang seperti badan pesawat dan mesin pesawat memiliki biaya perolehan yang cukup signifikan dan juga umur manfaat yang terbatas. Jadi, pesawat terbang itu memiliki badan pesawat dan mesin pesawat itu yang berbeda. Maksudnya adalah umur manfaatnya itu berbeda, jadi perhitungannya pun berbeda. Entitas harus mengestimasi nilai residu dan umur manfaat dari aset tetap untuk menentukan besaran penyusutan tiap periode. Umur manfaat itu sendiri adalah suatu periode di mana aset diharapkan akan digunakan oleh entitas atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset tersebut oleh entitas. Umur manfaat aset tetap dapat lebih pendek dari umur fisiknya, misalnya karena manajemen dari entitas mempunyai kebijakan untuk melepaskan aset tetap setelah jangka waktu tertentu. Berikut adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan umur manfaat dari setiap aset. Yang pertama, perakiraan daya pakai dari aset yang bersangkutan. Yang kedua, perakiraan tingkat keausahan fisik. Yang ketiga, keusahan teknis dan keusahan komersial yang diakibatkan oleh perubahan atau peningkatan produksi. Yang keempat, pembatasan penggunaan aset karena aspek hukum atau peraturan tertentu, seperti berakhirnya waktu penggunaan sehubungan dengan sewa. Faktor-faktor dalam menentukan beban penyusutan. Yang pertama, harga perolehan aset tetap.
mempengaruhi biaya dari aset yang dapat disusutkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ingat kembali bahwa aset tetap dicatat pada harga perolehan terkait dengan prinsip biaya. Masa manfaat. Masa manfaat adalah estimasi masa produktif yang diperkirakan yang disebut juga dengan umur manfaat. Masa manfaat dapat dinyatakan dalam satuan waktu, unit aktivitas, atau seperti jam kerja mesin atau jumlah unit yang dihasilkan. Yang ketiga, nilai sisa. Nilai sisa adalah estimasi nilai aset pada akhir masa manfaat. Nilai ini bisa berdasarkan pada nilai aset sebagai nilai rongsokan atau scrap value atau nilai pertukaran trade-in value. Metode perhitungan penyusutan berdasarkan waktu. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua, metode saldo menurun. Yang ketiga, metode jumlah unit. Contoh dari metode garis lurus. Sebuah mesin pabrik mempunyai harga perolehan sebesar 70 juta. Diperkirakan mempunyai umur ekonomis selama 5 tahun dengan nilai residu sebesar 7 juta. Dihitung menggunakan metode garis lurus. Jawaban. Maka penyusutan per tahunnya adalah 70 juta dikurang dengan 7 juta atau nilai residunya dibagi dengan umur ekonomisnya yaitu 5 tahun sehingga dapatlah 12.600.000 rupiah. Contoh yang kedua yaitu metode saldo menurun ganda. Harga perolehan 10 juta dengan taksiran nilai residu 1 juta. Dasar penyusutan adalah 5 juta dengan umur ekonomis 4 tahun. Ditentukan bahwa tarif pajak ada 50% per tahun. Dengan demikian penyusutan tiap tahun adalah tahun pertama yaitu 10 juta. Tarifnya 50%, jadi penyusutannya adalah 5 juta. Tahun kedua, nilai bukunya 5 juta dengan tarif 50% sehingga dapatlah penyusutan 2.500.000. Tahun ketiga, 2.500.000 dengan tarif 50% sehingga dapatlah 1.250.000. Tahun keempat, yaitu nilai bukunya 1.250.000 dengan tarif 50% sehingga penyusutannya habis. Kenapa ini habis? Karena yang ditanya atau yang diminta adalah dengan umur ekonomis selama 4 tahun. Contoh ketiga yaitu metode jumlah unit. Sebuah mesin pabrik mempunyai harga perolehan sebesar 55 juta, diperkirakan mempunyai umur ekonomis selama 5 tahun dengan nilai sisa sebesar 5 juta, serta diperkirakan dapat menghasilkan unit produksi selama 5 tahun. Yang pertama, tahun pertama yaitu 15.000, tahun kedua 12.000, tahun ketiga 10.000, tahun keempat 8.000 dan tahun kelima 5.000. Maka penyusutan per unitnya yaitu 55 juta dikurangi dengan 5 juta dibagi dengan 50 juta. 50 juta ini diperoleh dari total dari seluruh unit sehingga dapatlah 1.000. Sehingga kita dapat menghitung dengan menggunakan tabel penyusutan per tahun metode jumlah unit produksi atau productive output method. Yang tahun pertama, unit produksinya 15.000 dengan tarif 1.000, penyusutannya 15 juta. Diperoleh 15.000 unit dikali dengan tarifnya yaitu 1.000. Tahun kedua, 12.000, tarifnya 1.000 sehingga dapatlah 12.500.000. Tahun ketiga 10.000 dengan tarif 1.000 sehingga dapatlah 10 juta. Tahun keempat 8.000 dengan tarif 1.000 sehingga dapatlah 8 juta. Tahun kelima 5.000 dengan tarif 1.000 sehingga dapatlah 5 juta. Penghentian pengakuan. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat yang pertama dilepaskan, yang kedua tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap harus dimasukkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Contoh penghentian pengakuan kita ambil dari PT Mara, yaitu membeli mesin pada tanggal 1 Juli 2020 dengan harga perolehan 400 juta. Aset tersebut mempunyai umur manfaat 10 tahun dan nilai sisa 80 juta. Pada tanggal 1 Januari 2015, entitas menjual aset tersebut dengan harga 324 juta.
Penyusutan per tahun yaitu 400 juta dikurangi dengan 80 juta dibagi dengan 10 tahun. 10 tahun ini diperoleh dari umur manfaat yaitu dari aset tetap tersebut, sehingga dapatlah 32 juta. Kita menghitung akumulasi penyusutan sampai tanggal 1 Januari 2015 yaitu 32 juta dikali 2,5 tahun sehingga dapatlah 80 juta. Yang ketiga, kita mencari nilai tercatat pada tanggal 1 Januari 2015 yaitu 400 juta dikurangi dengan 80 juta sehingga dapatlah 320 juta. Jadi keuntungan penjualan aset tetap adalah 324 juta dikurangi dengan 320 juta, maka dapatlah 4 juta. Jurnal untuk mencatat penjualan mesin tersebut yaitu kas 324 juta di debit, akumulasi penyusutan 80 juta di debit, pada mesin 400 juta di kredit, dan keuntungan dari penjualan aset tetap di kredit sebesar 4 juta. Penurunan nilai. Entitas harus melakukan review setiap akhir periode untuk menentukan apakah terjadi penurunan nilai atas aset tetapnya. Menurut PSAK 48, suatu aset disebut mengalami penurunan nilai jika nilai tercatatnya lebih besar dibandingkan nilai terpulihkan. Mana menentukan nilai terpulihkan? Nilai terpulihkan adalah nilai tertinggi di antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau fair value less cost to sell, dan nilai pakai atau value in use. Nilai wajar dikurangi biaya penjualan adalah jumlah yang dapat dihasilkan dari penjualan suatu aset atau unit penghasil kas dalam transaksi antara pihak-pihak yang mengerti dan berkehendak bebas tanpa tekanan. Dikurangi biaya pelepasan aset, sedangkan nilai pakai adalah nilai kini dari taksiran arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mempertimbangkan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset tetap, maka entitas harus mempertimbangkan dari sumber eksternal dan sumber internal. Sumber eksternal yaitu yang pertama, selama periode tersebut nilai pasar aset telah turun secara signifikan lebih dari yang diharapkan sebagai akibat dari berjalannya waktu atau pemakaian normal. Yang kedua, perubahan signifikan dalam hal teknologi, pasar, ekonomi atau lingkup hukum tempat entitas beroperasi atau di pasar tempat aset dikaryakan yang berdampak merugikan terhadap entitas. Yang ketiga, suku bunga pasar atau tingkat imbalan pasar dari investasi telah meningkat selama periode tersebut. Jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya. Untuk sumber internalnya, yang pertama, terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset. Yang kedua, telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang berdampak merugikan sehubungan dengan seberapa jauh atau cara suatu aset digunakan atau diharapkan akan digunakan. Yang ketiga, terdapat bukti dari pelaporan internal yang mengindikasi bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk atau akan lebih buruk dari yang diharapkan. Penyajian dari aset tetap, yaitu aset tetap disajikan di laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas di bagian aset tidak lancar. Sedangkan pengungkapannya, laporan keuangan yaitu diungkapkan antara lain yang pertama, dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto, yang kedua, metode penyusutan yang digunakannya, yang ketiga, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, yang keempat, jumlah tercatat bruto akumulasi penyusutan atau dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Yang kelima, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan A. Penambahan, B. Aset yang diklasifikasi sebagai tersedia untuk dijual atau termasuk dalam kelompok yang akan dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual sesuai dengan paragraf 45 atau pelepasan lainnya. Laporan keuangan juga mengungkapkan antara lain, yang pertama, keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang. Yang kedua, jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan. Yang ketiga, jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan aset tetap. Yang keempat, jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang dimaksudkan dalam laporan laba rugi komprehensif jika tidak diungkapkan secara terpisah pada laporan laba rugi komprehensif.
Untuk aset tetap, pengungkapan tersebut dapat muncul dari perubahan estimasi. Yang pertama, nilai residu. Yang kedua, estimasi biaya pembongkaran, pemindahan atau restorasi suatu aset tetap. Yang ketiga, umur manfaat. Dan yang terakhir, metode penyusutan. Sekian penjelasan materi aset tetap dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.